Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi farada alaina siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'anhu fa innahu minni illa maniktarafa ghurfatam biyadihi fasyaribu minhu illa qalila minhum falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ah qalu la taqatalana al-yawma bijaluta wa junudihi qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kalian meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, kecuali menciduk seciduk tangan saja, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Masih cerita tentang Talut dan Jalut. Jalut ini jagoan raksasa ya di Palestina. Nah, ini luar biasa, dan ujian-ujian di dalam kehidupan. Dan di sini juga khusus untuk ayat ini, ayat tentang siapa yang sebenarnya yang jujur, siapa sebenarnya yang setia, siapa yang sebenarnya menggunting dalam lipatan. Nah, ini di sini ada di sini. Ya, ayat ini. Ya, siapa yang pura-pura baik, soleh, di sini ada. Di sini ada, ya. Di depan lain, di belakang lain, di sini ada nih. Jadi ayat ini menceritakan tentang Talut. Dia adalah raja yang sudah diangkat dari kaum Bani Israel. Nah, ketika Talut itu keluar bersama bala tentaranya dan orang-orang yang taat kepadanya dari kalangan Bani Israel, nah, menurut apa yang dikatakan oleh ulama, salah satunya As-Sadi, jumlah mereka itu 80.000 orang tentara. Kemudian Talut berkata kepada mereka, innallaha, ini yang diungkapkan dalam ayat, innallaha mubtalikum binahar. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai.
Apa maksudnya menguji dengan suatu sungai? Di sana siapa yang sebenarnya setia atau tidak? Akan nampak nanti. Ya, setia. Apakah kesetiaan dari mereka ini benar atau tidak akan nampak dengan adanya sebuah sungai. Nah, menurut Ibnu Abbas, sungai ini terletak di negeri Yordania dan negeri Palestina. Kalau di dalam tafsir lain antara Palestina dan Yordania. Nah, itu di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran misalnya. Yaitu seluruh sungai, menurut cerita sungai itu dinamakan Syariah. Syariah sungai itu. Bentuk ujiannya seperti ini. Faman syariba minhu falaisa minni. Maka siapa di antara kalian meminum air sungai tersebut bukanlah pengikutku. Nah, ini ujian. Ujian. Artinya janganlah ia ikut berjuang bersamaku. Jangan temani aku. Jangan membersamaiku. Itu ujiannya. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man tarafa ghurfatam biyadi. Dan barang siapa yang tiada meminumnya kecuali dia minum tapi ya seciduk saja minumnya, sedikit. Jadi sedikit seciduk tangan, maka ia adalah pengikutku. Kok yubanalah ya minum sekedar satu ciduk saja. Nah, seciduk saja. Tapi kalau minumnya banyak-banyak, itu tidak pengikutku. Ya, berarti memanfaatkan. Karena pikirannya ini air sebanyak kok tidak mungkin awak minum sakit dimanfaatkan. Jadi memanfaatkan situasi. Ya, memanfaatkan situasi. Nah, bukan pengikutku kata Talut. Fasaribu minhu. Ternyata apa yang terjadi? Mereka lihat kata-kata fasaribu. Ini jamak dari sariba. Sariba, sariba, saribu, saribat, saribata, saribna, saribta, saribtuma, saribtum, saribti, saribtuma, saribtuna, saribtu, saribna. Itu kalau orang-orang siswa model itu tuh ya. Nih Pak Mon ini belajar dulu di pesantren seperti itu. Nah, ini namanya tasrif lugawi atau far'i. Tafsir far'i namanya. Nah, berarti menunjukkan banyak. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa di antara mereka saja yang tidak meminumnya. Artinya hanya seciduk saja. Ibnu Jurayj mengatakan, menurut Ibnu Abbas, siapa yang menciduk air dari sungai itu dengan seciduk tangannya, maka ia akan kenyang. Dan siapa yang meminumnya, maka ia tidak kenyang dan tetap dahaga. Jadi kalau minumnya sakete, kenyang. Kalau minum sakete seciduk, kenyang. Kalau minumnya banyak-banyak, tetap akan dahaga. Ya sama jo istilah. Iko kan kalau ini zaman Nabi Musa nih, zaman Nabi Daud, zaman dulu kan Bani Israel. Kalau pada zaman Nabi apa? Nabi Muhammad. Lah punya ladang C ameh kuah, dia minta C lain. Nah gitu. Jadi tidak puas-puas. Tidak puas-puas. Nah ini
Luar biasa sebenarnya ujiannya. Ujian, dan bisa saja ini menimpa kita semuanya dan saya sendiri. Ya, jangan gara-gara ada peluang, gara-gara ini lantas kita memanfaatkan. Nah, gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, di halaman 3 yang barusan juga sudah disinggung, fasyaribu minhu illa qalila minhum. Nah, jadi kalau minumnya seciduk tangan saja kenyang. Tetapi kalau meminumnya banyak-banyak, dia tidak akan kenyang dan tetap dahaga. Ya, tidak lepas hausnya. As-Sadi mengatakan bahwa jumlah pasukan Talut terdiri atas 80.000 orang tentara. Yang meminum air sungai itu adalah 76.000 orang. Sehingga yang tersisa hanyalah 4.000 orang. Mana yang banyak? Banyak yang meminum. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Bara Ibnu Azib yang menceritakan bahwa kami menceritakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut dalam perang Badar. Berapa jumlahnya? 300 lebih belasan orang. Sesuai dengan jumlah sahabat Talut yang ikut bersamanya menyeberangi sungai. Gitu. Tiada yang menyeberangi sungai itu bersama Talut, melainkan hanya orang-orang yang mukmin saja. Disitulah terseleksi setelah ada ujian. Ya, khususnya di dalam pertengahan. Jadi ini sebenarnya pelajaran juga bagi awak. Pertama kelihatannya bersatu solid, lama kelamaan ya tangga cici gitu kan, maksudnya ada saja penyakit ya, penyakit. Kemudian falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ah qalu la taqatalana al-yauma bijaluta wa junudih. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah meminum berkata, ya, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Jadi tidak Talut doh. Ya, gitu. Artinya banyak mereka mengundurkan diri, tidak satu. Ya, tidak satu. Parang ya, tidak akan melakukan perlawanan kepada Jalut. Tidak mau menghadapi musuh. Kenapa? Karena jumlah musuh itu jauh lebih banyak. Para ulama dan orang-orang ahli perang membangkitkan semangat mereka bahwa janji Allah itu benar. Dan sesungguhnya kemenangan itu dari sisi Allah. Bukan karena banyak bilangannya. Bukan pula karena perlengkapan senjata. Karena itulah di dalam Al-Quran disebutkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratam biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak ya kejadiannya golongan yang sedikit dapat dan mampu mengalahkan golongan yang banyak. Itu semuanya dengan izin Allah. Itu semuanya dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu rahimakumullah, ini masih ada cerita Talut ini kalau dalam surah Al-Baqarah sampai 252 salah, sampai 252. Kemudian juga cerita Talut dan Jalut itu tertulis juga di ikonik Al-Quran di Islamic Center.
Nah itu tentang perang antara Talut dan Jalut. Yang kan ada monumen Al-Quran. Ya, itu pada zaman ini kawan-kawan Pak Mai Harman, Pak Zulmawi yang meninggal angkatan 84 ya, 81. Ya. Itu tentang Jalut itu, Talut dan Jalut. Kan ada ikonik Al-Quran di Islamic Center itu. Nah, itu surat Sod itu. Surat Sod. Jadi cerita tentang Talut dan Jalut pun itu bisa nanti dilihat oleh kita di surah Sod ayat 20, di Al-Anbiya para nabi juga di ayat 80-an, kemudian juga dalam surat An-Nisa. Jadi ini pembuka cerita, ya, gambaran bagaimana terjadi jumlah yang sedikit, sebelumnya banyak tapi jadi sedikit karena ada ujian. Nah, ternyata mereka tidak berpikir, kan sudah disampaikan oleh Talut, ini ujian nih, air nih, ya, sungai ini, siapa yang meminumnya bukan pengikutku. Tetapi kalau siapa yang meminum tapi seteguk saja, tidak meminum, pengikut Talut, meminum seciduk, pengikut Talut. Tetapi apa yang terjadi? Mereka meminum sangatlah banyak. Akhirnya mereka lemah, tidak punya kemampuan untuk melawan musuh. Nah, untuk mengobarkan semangat, inilah ayatnya. Al-Baqarah 249, kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'asabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Ambo sampaikan tadi surat Shad, ya, bisa dilihat di ayat yang ke-20 itu, supaya nanti pulang dari sini bisa juga membacanya. Inilah pembahasan tentang surah Al-Baqarah ayat 249 yang insya Allah tentang Talut dan Jalut sampai ayat 252. Nanti dilanjutkan di surah Shad sebagai penjelasannya, surah Al-Anbiya, surah An-Nisa, dan surah An-Naml nanti juga ada tentang cerita ini. Tetapi minggu depan itu sudah masuk puasa, berarti dipending, ya, dipending sampai kapan? Karena ada juga yang bertanya sama saya, terserah mau dilanjutkan tafsirannya atau tidak. Ya, itu pun cuma satu orang yang mengatakan seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf saya dalam 1 minggu ini sering pulang pergi ke luar